Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan Pi Network pada bagian yang kedua berkaitan dengan blockchain Pi ya. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip agar tidak gagal paham. Nah, oke rekan, dan di sini informasinya masih dalam Kim Hae-won. Kim Hae-won merupakan salah satu trader terkenal dan juga sudah checklist warna biru ya, merupakan salah satu pengamat cryptocurrency dan juga trader, yang mana di sini beliau juga aktif dalam dunia trading. Kemudian kita bisa mengulas yang berkaitan dengan project Pi Network yang berkaitan dengan blockchain Pi ya. Nah, di sini menyambung informasi yang beberapa waktu yang lalu pernah saya sharingkan kepada rekan-rekan semuanya tentang blockchain yang berpotensi sangat viral atau sangat booming ya, yang mana itu bisa dikatakan sebagai pesaing daripada blockchain Pi Network. Kemudian di sini Kim Hae-won juga bertanya ya, apa yang dikatakan oleh ChatGPT ketika di sini Kim Hae-won bertanya tentang potensi daripada blockchain Pi Network atau jaringan Pi melalui ChatGPT ya. Jadi ChatGPT merupakan salah satu aplikasi semacam kecerdasan buatan ya, yang mana di sini AI artificial intelligence yang mampu menjawab berbagai macam pertanyaan ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini diberi jawaban ya, jaringan Pi telah mendapatkan banyak perhatian karena pendekatan yang unik terhadap penambangan kripto dan aplikasi seluler yang mudah digunakan. Kemudian jaringan ini dalam tahap pengujian secara beta atau pengujian beta ya, sehingga potensinya belum terrealisasi sepenuhnya atau masih belum terlihat. Namun berikut beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada potensi akan blockchain Pi Network atau potensi daripada Pi Network itu bisa meledak ya. Yang pertama di sini karena bersifat terdesentralisasi atau menyebar atau tersebar, jaringan Pi bertujuan menjadi platform blockchain yang terdesentral, yang berarti tidak akan dikendalikan oleh satu entitas atau suatu otoritas atau suatu pemerintahan yang terpusat. Desentralisasi adalah fitur inti daripada cryptocurrency dan juga teknologi blockchain karena memberikan tingkat keamanan yang lebih transparan dan juga bisa dikatakan lebih terpercaya atau trust. Nah, jadi di sini sangat jelas sekali. Kemudian di sini juga disebutkan tentang adopsi pengguna. Aplikasi seluler jaringan Pi memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menambang koin Pi tanpa memerlukan perangkat yang canggih ya. Jadi bisa menggunakan smartphone saja atau tanpa pengetahuan secara teknis. Jadi rekan-rekan itu tinggal klik petir jedor ya. Kemudian tinggal dilengkapi saja untuk daripada daftar periksa mainnet rekan-rekan semuanya. Sebelum nanti rekan-rekan itu sudah menyelesaikan 8 tahapan ya, sampai dimigrasikan koin Pi-nya ke dalam saldo di available balance di mainnet, dan saldo di mainnet itulah nanti yang akan berfungsi ketika nanti sudah memasuki fase open mainnet ya. Itu adalah saldo yang ada uangnya atau yang bernilai yang bisa dicairkan atau bisa digunakan untuk transaksi pembayaran. Kemudian pendekatan ramah pengguna ini dapat membantu jaringan mendapatkan lebih banyak pengguna dan meningkatkan adopsinya. Jadi sekali lagi, karena di sini Pi Network itu memang proyek besar, proyek unggulan, dan sudah bisa dikatakan ini memang sudah dikenal ya oleh di kalangan masyarakat, baik kelas atas, kelas bawah, kelas petani, kelas pejabat dan lain-lain, karena di sini memang sangat ramah pengguna dan sangat mudah digunakan, serta kecanggihan di belakangnya itu memang sangat luar biasa ya. Dan juga ada semacam ribuan aplikasi ekologi yang ada di belakangnya, yang mana di sini masih dalam bentuk versi testnet menuju ke fase open mainnet. Kemudian di situ nanti kita bisa melakukan semacam belanja atau bisa menukarkan koin Pi kita dengan barang jasa yang disediakan oleh pihak developer ya. Jadi sangat mantap sekali. Itu adalah kinerja terobosan yang diusung daripada Dr. Nicholas dan juga Cheng Diupan dari Cina dan juga dari Amerika. Kemudian mekanisme konsensus inovatif disebutkan di sini. Jaringan Pi menggunakan mekanisme konsensus yang disebut Proof of History atau POH ya, atau POH.
yang dirancang agar hemat energi dan lebih cepat. Mekanisme ini berpotensi memungkinkan jaringan memproses lebih banyak transaksi per detik pada platform blockchain lainnya. Nah, kalau yang kemarin disebutkan Pi Network menggunakan protokol konsensus stellar ya. Kemudian juga ada semacam sistem lockup. Kemudian di sini juga disebutkan menggunakan konsensus inovatif, yaitu proof of history ya. Kemudian di sini kalau kita lihat kasus penggunaan yang potensial, artinya di sini cryptocurrency jaringan Pi dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi ya, seperti transaksi online, pembayaran mikro, pengiriman uang, dan lebih banyak lagi. Fokus jaringan pada adopsi pengguna dan kemudahan penggunaan yang dapat membantunya menjadi pilihan pembayaran yang paling populer bagi individu dan juga bisnis. Jadi mungkin intinya ada di sini ya. Jadi inti daripada video di sini atau inti daripada project Pi Network yang sangat potensial. Nah, di sini memang intinya di sini ya. Jadi jaringan Pi itu dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi. Seperti kita bisa melakukan transaksi secara online dan juga mensupport pembayaran dengan menggunakan koin Pi. Disebutkan pembayaran seperti mikro, kemudian pengiriman uang ya. Dan ini sangat lebih banyak lagi. Artinya di sini nanti untuk koin Pi rekan-rekan itu bisa digunakan untuk membayar berbagai macam barang dan jasa yang disediakan oleh pihak developer melalui aplikasi ekologi ya. Kemudian fokus jaringan pada adopsi pengguna dan kemudahan pengguna dapat membantu menjadi pilihan pembayaran yang paling populer bagi individu dan juga bagi bisnis atau perusahaan. Nah, jadi di sini sangat jelas sekali daripada potensi Pi Network kedepannya menurut daripada ChatGPT ya. Kemudian secara keseluruhan potensi jaringan Pi akan bergantung pada berbagai faktor seperti kemampuannya untuk menskalakan, tingkat keamanan, dan juga tingkat adopsinya. Meskipun masih dalam tahap awal pengembangan, pendekatan unik dan fitur inovatif jaringan dapat membantunya mendapatkan daya tarik di ruang kripto dan juga ruang blockchain. Nah, jadi di sini keunikan daripada project Pi Network dan juga potensi kedepannya setelah memasuki fase open mainnet. Saya rasa di sini informasi ini sangat mantap sekali ya. Jadi di sini sebagai bentuk informasi imunitas kita dari berbagai macam sudut pandang sumber-sumber para kalangan cryptocurrency, para pengamat kripto terhadap blockchain Pi Network yang memang saat ini masih viral, masih trending topik dalam Twitter, dan pengikutnya atau komunitasnya itu sudah terbentuk 45 juta orang dari 230 negara lebih ya. Jadi di sini konsepnya terbalik dengan konsep project cryptocurrency konvensional. Jadi kalau project-project konvensional rata-rata itu mereka fokus pada listing di bursa, kemudian baru pengembangan komunitas ya, komunitasnya itu baru sedikit langsung listing. Kemudian kalau Pi Network itu benar-benar dimatangkan dalam komunitasnya, dalam aplikasi ekologinya, baru yang terakhir tinggal di listing atau tinggal dibuka saja untuk open mainnetnya. Ini sangat jelas berbeda ya. Kemudian di sini juga ada semacam hashtag ya. Jadi juga ada @pscnews, @pwallace, @pnewsmedia. Jadi di sini juga banyak sekali rekan-rekan yang memberitakan informasi berkaitan dengan hal ini. Saya rasa sekian dulu konten dari saya. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Bisa tulis dalam kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.